Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Siti Nursipa. Baik, di sini saya akan menjelaskan dan menjawab pertanyaan tugas soal UTS pemrograman 4. Nah, ya di sini tuh ada soal atau tugasnya ada 5 soal. Yang pertama, jelaskan bagaimana cara memahami kode Igniter dengan cepat menurut Anda. Berikut ini cara singkat untuk memahami kode Igniter. Yang pertama, pelajari MPC, yaitu pahami konsep, model PIO, controller. Yang kedua, baca dokumentasi, yaitu mulailah dari dokumen resmi konto Igniter. Yang ketiga ada praktek, yaitu buat proyek kecil dan praktikan langsung. Yang keempat, pahami struktur proyek, yaitu ketahui struktur direktori dan file. Yang kelima, gunakan sumber daya online, yaitu manfaatkan tutorial, forum, dan video pembelajaran. Yang keenam, pahami routing dan controller, yaitu ketahui cara routing dan menggunakan controller. Yang ketujuh, pahami library dan helper, yaitu pelajari library dan helper yang sering digunakan. Yang kedelapan, gunakan debugging tools, manfaatkan alat bantu debugging. Yang kesembilan, yaitu yang terakhir, ikuti komunitas, yaitu bergabunglah dengan komunitas pengembangan CO. Soal nomor 2 di sini ada hal-hal apa saja yang harus disiapkan ketika ingin membuat proyek di kode Igniter. Nah, di sini ada yang pertama, instalasi kode Igniter, yaitu unduh dan ekstrak kode Igniter ke dalam server lokal atau hosting web Anda. Yang kedua ada konfigurasi, yaitu atur konfigurasi dasar seperti bus, URL, dan koneksi database di file config atau PHP. Yang ketiga ada struktur direktori, yaitu pahami struktur direktori. Kode Igniter terdiri dari application, system, dan public. Yang keempat ada MPC pattern, yaitu pahami pola desain MPC dan susun struktur file Anda sesuai pola ini. Yang kelima ada routing, yaitu tentukan bagaimana URL akan diarahkan ke controller yang sesuai. Yang keenam ada controllers, yaitu buat fungsi-fungsi di controller untuk menangani logika bisnis. Yang kedelapan ada models, buat model untuk berinteraksi dengan database. Yang kesembilan ada PWOS, yaitu buat file-file tampilan untuk menampilkan data kepada pengguna. Yang kesepuluh database, yaitu konfigurasi koneksi database Anda di file database PHP. Yang ke-11 atau yang terakhir ada libraries dan helpers, yaitu digunakan library dan helper bawaan untuk mempercepat pengembangan. Untuk selanjutnya masih ada yang ke-13 from validation, yaitu gunakan fitur validasi formulir untuk menyalidasi data input. Yang ke-14 ada security, yaitu terapkan praktik keamanan seperti pembersihan data input dan proteksi CSRF. Yang ke-15 yaitu error handling dan logging, yaitu atur penanganan kesalahan dan pencatatan logging yang baik. Yang ke-16 ada testing, yaitu uji aplikasi Anda sebelum merilisnya ke produksi. Dan yang terakhir ada dokumentasi kode Anda dengan baik untuk referensi di masa mendatang. Nah, ini yang nomor 3 dan nomor 4-nya. Seperti ini soalnya. Nomor 3, di setiap universitas memiliki anggota atau petugas kampus dan dosen di mana masing-masing mempunyai tugas yang harus dijalankan. Buatlah database dan tabel untuk menampung data di cerita tersebut. Nah, di sini saya akan membuat database. Ini soal nomor 4, buatlah projectnya, dan nomor 5, tambahkan template project atau jadi kayak menampilkan hasilnya. Nah, di sini saya sudah membuat database-nya terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah membuat database universitas.
Di database universitas ini saya membuat dosen. Di dosen ada tampilannya seperti ini, ada ID dosen, NIDN, nama, alamat, sama matkul. Setelah itu di sini saya membuat petugas. Di petugas ini saya membuat ID petugas, nama, posisi, alamat. Ini tampilannya seperti ini, tampilan database petugas. Lanjut kita ke codingannya. Nah, di codingannya ini yang pertama kita coba ke root. Nah, di sini ini tampilan codingan untuk root. Nah, tampilannya seperti ini. Ini tampilan codingan root. Selanjutnya setelah ke root kita ke controllers. Di controllers ini di sini saya sudah membuat dosen.php dan petugas.php. Nah, kita klik saja untuk menampilkan atau untuk melihat tampilan dosen.php. Ini tampilan dosen.php seperti ini. Ini tampilannya seperti ini. Nah, lanjut kita ke petugas.php. Tampilan untuk petugas.php ini tampilannya sama, banyak juga tampilannya. Nah, ini ke sini kita scroll ke bawah. Nah, setelah ke controllers, kita lanjut ke models. Di sini ada models. Nah, di sini ada models. Di models ini saya sudah membuat dosen models.php, home.php, dan petugas model.php. Kita klik saja. Untuk dosen model.php tampilan codingannya seperti ini. Nah, ini tampilan codingan dosen model.php. Selanjutnya kita ke selanjutnya kita ke petugas model.php. Nah, ini tampilan petugas model.php. Ini tampilannya seperti ini. Seperti ini. Selanjutnya kita ke views. Nah, di views ini saya sudah membuat create.php, edit.php, dan index.php. Kita coba klik di create.php. Ini tampilan codingannya seperti ini. Kita scroll ke bawah untuk memperlihatkan codingan create.php. Nah, ini tampilan seperti ini. Lalu lanjut kita ke edit.php. Tampilan codingan edit.php seperti ini. Ini seperti ini. Kita scroll ke bawah. Nah, selanjutnya ada index.php. Nah, ini tampilan index.php. Tampilannya seperti ini. Lanjut di sini ada home. Nah, di home ini saya sudah membuat index.php. Ini untuk membuat home, petugas dan dosen. Nah, ini tampilannya seperti ini. Selanjutnya yaitu yang terakhir ada petugas. Di petugas ini saya sudah membuat create.php, edit.php, dan index.php. Kita klik create.php. Nah, ini tampilan create.php seperti ini tampilannya. Ini tampilan seperti ini. Untuk edit.php tampilannya kita scroll ke atas. Ini ini codingan untuk edit.php. Ini seperti tampilannya. Setelah itu yang terakhir ada index.php. Ini tampilan codingan index.php seperti ini. Kita scroll. Ini tampilan seperti ini. Nah, setelah sudah selesai menampilkan, kita melihat hasil dari codingan ini, apakah berhasil atau tidak.
Ini jika kita ingin melihat hasilnya, tadi saya sudah percepat, kita klik ini, localhost /2 strip index.php. Nah, di sini ini tampilannya Universitas SIPA. Di sini saya membuat dosen dan petugas. Kita coba klik lihat data dosen. Nah, di sini ada di list dosen ini ada NIDN, ada nama, alamat, mata kuliah, dan aksi. Contoh, kita akan menambahkan tambah dosen. Di sini kita masukkan NIDN dosen. Misalnya namanya Asti. Dosen Asti, alamatnya di Rangkas Bitung. Mata kuliah Asti Matematika. Nah, kita coba simpan. Nah, maka di sini akan muncul hasilnya. NIDN, nama Asti, alamat Rangkas Bitung, mata kuliah matematika, dan aksi. Nah, ini bisa kita delete. Nah, nanti bisa kita tambahkan juga. Jika ingin kita kembali ke home. Di sini kita coba lihat ke petugas. Nah, lanjut di petugas universitas. Di sini saya tadi sudah menambahkan Dwi. Nah, kita coba tambahkan petugas. Di sini kita bisa menambahkan petugasnya, petugas di universitas. Misalnya petugasnya Sulis. Posisi Sulis misalnya akademik atau dia tuh megang keuangan. Kita keuangan aja, keuangan, dan alamat Sulis contoh Rangkas Bitung. Nah, kita simpan. Maka akan muncul seperti ini. Nah, ini sudah bisa. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.